Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Das? Baik Pak. Ada yang bisa dibicarakan? Bisa Pak, saya bisa duduk Pak. Baik, silakan. Begini Pak, Ya. saya merasa ada masalah pada saat mengajar di kelas 8 Pak. Saya lihat akhir-akhir ini murid-murid antusiasnya menurun pada saat belajar Pak. Itu yang saya lihat Pak. Jadi tujuan pembicaraan kita ini apa sebenarnya? Saya berharap di pertemuan ini mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi untuk dapat meningkatkan kembali antusiasme siswa belajar. Berarti mau meningkatkan antusiasme belajar dari anak-anak ya? Iya, betul Pak. Kira-kira ya dengan cara apa ya? Kalau yang saya rencanakan opsi saya yaitu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Diferensiasi. Iya. Ya, maaf Pak Das, sebelumnya barangkali ya boleh disampaikan ya, tentang pemahaman Pak Das tentang yang namanya diferensiasi. Iya, bisa Pak. Menurutnya saya paham Pak, pembelajaran diferensiasi itu mencakup 3 hal Pak. Yang pertama itu ada yang namanya diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi produk, kemudian ada juga yang namanya diferensiasi proses. Seperti itu Pak. Selama ini Pak Nas, bagaimana pembelajaran diferensiasi pengalaman Pak? Diferensiasi yang pernah dilakukan Pak? Menurut saya pernah jalankan di kelas yang lain, tapi saya lihat belum maksimal Pak. Bisa dibilang kalau di presentasikan mungkin nilainya masih 50 Pak begitu. Padahal target saya sebenarnya kalau bisa mencapai 80% Pak. Indikator 50 itu bagaimana? Indikatornya yang pertama tentu saja saya beracuan dengan antusiasme siswa belajar itu betul-betul aktif Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tujuan pembelajaran tercapai. Yang tadi range pembelajaran yang disampaikan yang dilakukan Pak Nas itu yang angka 50 itu barangkali boleh digambarkan sedikit kriterianya sehingga Bapak mengatakan saya bisa di 50. Seperti itu saya katakan Pak karena saya lihat setelah kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas yang lain itu belum menyentuh barangkali secara keseluruhan kebutuhan murid seperti itu Pak. Termasuk mungkin dari segi media yang saya sediakan, saya masih mengandalkan hanya 2 saja biasanya seperti sudut baca dan juga berupa gambar-gambar. Jadi indikatornya boleh dikatakan ya dari segi medianya masih terbatas. Iya, betul. Jadi Bapak tadi sampaikan mau ke angka 80. Iya, betul. Kira-kira ya menurut Bapak ya indikator pencapaian 80 itu ya, apa sih Pak? Menurut saya harus lebih siap terkait kebutuhan belajar murid kelas 8. Kemungkinan dari segi medianya Pak, yang sebelumnya sempat saya lihatkan di kelas lain hanya ada 2 media. Kali ini rencananya ada penambahan media Pak, supaya lebih bisa menyasar kebutuhan belajar murid, mungkin berupa mind map tetap ada, kemudian tayangan gambar-gambar, kemudian ada juga sudut baca berupa teks singkat dan juga LK Pak, lembar kerja. Sudah luar biasa Pak. Iya. LK, teks singkat, map, sudut minat, berupa apalagi ya? Ini sudah luar biasa. Tapi yang disampaikan tadi
Pak Pak Nas ini sudah sudah sesuai dengan ya kebutuhan anak-anak. Ya, menurut saya mudah-mudahan sukses Pak, karena termasuk sempat saya petakan sebelumnya kepada siswa dari kesiapan belajarnya. Kemudian adapun rencana pelaksanaan sesuai dengan poster saya Pak. Rencananya besok hari Rabu Pak. Iya. Jadi besok ya Pak? Iya. Jam berapa? Jam ketiga terakhir Pak. Jadi apa saya perlu datang? Betul sekali. Oh, iya. Bapak mungkin bisa melihat saya, mengobservasi saya secara langsung Pak. Terima kasih Pak ya. Jadi dari pembicaraan kita ini yang singkat ini luar biasa. Iya. Kira-kira apa yang bisa ya menurut Bapak ini apa yang bisa kita petik untuk sebagai aksi selanjutnya? Mungkin kita lihat di refleksinya nanti Pak, bagaimana dampak yang dirasakan oleh murid apakah mereka merasa puas dengan pembelajaran nanti. Tapi intinya mungkin saya bisa menyimpulkan kegiatan dari awal yang saya rencanakan Pak, bahwa pertama saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pun diferensiasi yang saya akan pilih itu diferensiasi konten Pak. Iya. Kemudian selanjutnya ada pun media-media yang saya akan rencanakan untuk dipergunakan, yaitu map, kemudian gambar-gambar, kemudian teks singkat di sudut-sudut baca Pak, biasanya di sudut kelas, kemudian lembar kerja Pak, seperti itu. Lanjut dari waktu rencana besok Pak, hari Rabu. Jadi barangkali untuk mempertegas kembali tadi sudah ada langkah-langkah terakhir Pak ya, indikator keberhasilan Bapak ya, dari 8 itu kira-kira indikator keberhasilan besok ini kira-kira apa yang kita jadi terukur? Itu yang pertama lagi-lagi kembali ke masalah awalnya tentang antusias, sehingga saya mudah-mudahan bisa menyimpulkan artinya berhasil peserta didiknya apabila mereka betul-betul antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila mereka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Saya kira mantap sekali Pak ya. Mulai dari langkah-langkah, kemudian masuk ke indikator. Sama besok kita ketemu Pak ya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, saya langsung bertanya ke ketua kelas. Amil, siapa yang tidak hadir? Meski Ramadan, Ifat Anugrah, Ifat Angkat. Oh iya, 3 orang ya di maritim. Tapi sebelum kita membahas kegiatan ekonomi, kita harus mengingat kembali pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Ada yang tahu apa itu ekspor? Oke, bagus sekali. Kemudian kalau impor, kebalikannya ya, membeli atau mendatangkan barang ya dari luar negeri ke dalam negeri. Bagus. Berarti kalian masih ingat berarti. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan antaranya yang pertama menyebutkan pengertian, kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya menjelaskan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia ya. Untuk itu, karena di sini ada kertas sebagai media pembelajaran kita, saya minta bantuannya Adel. Adel. Saya kasih contoh boleh ya, supaya nanti ambil barangkali bantu saya.
Iya. Itu kayak begitu. Ini lagi dua di sini satu di sini satu gitu. Dengan ini bisa itu. Oke. Iya. Makanya saya tampilkan berupa gambar, mind map, dan juga catatan singkat atau tulisan singkat terkait materi kita hari ini, yaitu tentang ekonomi maritim. Dan selanjutnya mungkin Pak Guru bertanya dulu kepada kalian, apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Pernah dengar tidak apa itu ekonomi maritim? Biasanya itu maritim. Ya. Oke, lanjut kembali ya. Setelah kalian perhatikan tujuan pembelajarannya, sekarang ada gambar ataupun catatan singkat dan juga mind map yang ditempel. Cari informasinya di situ. Baca saja semua di situ apa yang ada di situ. Semuanya. Nanti setelah kalian baca, kembali ke kelompoknya masing-masing dan nanti saya akan berikan lembar kerja yang untuk dikerjakan. Kelompok silakan perhatikan. Yang catatan singkat Baca ya. apa itu, kemudian gambarnya juga perhatikan baik-baik. Informasi apa yang terdapat di situ. Main maksudnya juga bisa diperhatikan, tapi yang paling utama itu yang catatan singkatnya ya. Iya. Kemudian setelah perhatikan catatan singkat, perhatikan juga itu gambar apa ini yang ada di situ. Kalau sudah dibaca silakan kembali ke kelompoknya, silakan duduk. Sudah dibaca Kak? Oke, silakan catatan singkat. Terkait dengan ekonomi. Kalian bisa buka halaman 103. Ekonomi kelautan atau marin ekonomi, apa itu? Oke, ambil dulu, silakan. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi. Saya Pak. Ya, silakan. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke. Di antaranya apa saja itu ekonomi maritim? Apa ekonomi kelautan? Ada tidak contohnya? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi nanti kalian bisa temukan sendiri. Oke, selanjutnya. Ya, Pak. Oke, silakan. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Oke, cukup. Tapi mungkin bisa diulangi sekali lagi supaya lebih jelas. Apa itu ekonomi maritim? Mungkin ulangi. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. Tindak lanjut tentang pembelajaran praktik pembelajaran Bapak tadi. Boleh Bapak bagaimana
penilaian Bapak sendiri tentang performa Bapak tadi dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pengembangan yang kita sepakati. Oh, bisa Pak saya ceritakan sedikit. Begini, menurut saya sesuai dengan tujuan saya sebelumnya bahwa saya ingin meningkatkan antusiasme belajar murid, itu saya lihat sudah ada Pak. Namun lagi-lagi saya melihat belum maksimal Pak untuk pertemuan kali ini. Saya lihat seperti itu. Bagaimana Bapak menilai bahwa anak-anak belum maksimal, belum antusias? Saya melihat tadi sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung masih ada beberapa murid perhatiannya ke hal yang lain selain pembelajaran yang saya bahas. Kalau mau di range-kan keaktifan atau ya keaktifan anak ini dari 1 sampai 10 di mana? Mungkin 6 sampai 70 Pak. Oke, kita 6 sampai 70 ya. Iya. Oke Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Kalau boleh ini saya menyampaikan sekomentar saya Pak. Iya silakan Pak. Ya betul apa yang disampaikan tadi Pak Nas, secara umum mengaktifkan anak-anak ya, sudah dapat. Kemudian dari segi medianya, alhamdulillah tadi saya lihat ada mind map, ada teks singkat, bahkan ada ya gambar-gambar yang terkait dengan materi Bapak, yaitu tentang penguatan ekonomi maritim. Barangkali tadi ya fokusnya ada hal-hal yang tidak anak-anak ini masih menduah. Ya, barangkali tadi ya, karena kebutuhan belajar anak-anak ini ya barangkali belum terakomodir dengan baik. Iya. Ya, barangkali untuk ke depan boleh video audiovisual. Iya. Itu yang saya lihat tidak ada. Kemudian teksnya terlalu sederhana, sehingga mungkin anak-anak ini yang pengetahuannya atau pembelajarannya lebih kompleks, ini melihat pembelajaran ini sudah merdeka, ya kosai. Allah Akbar. Jadi ya, kalau sebetulnya kalau mau diukur standar seharusnya ya semua ini harus diperhatikan. Kebutuhan belajar anak-anak tadi, bagaimana mau mediasi, mengakomodir kebutuhannya, termasuk tadi video pembelajaran atau audiovisual. Kemudian teks-teks yang lebih kompleks. Oke, dari diskusi kita ini Pak, apa yang terbaik untuk Bapak kembangkan ke depan? Mungkin kalau sebagai tindak lanjut saya sebagai seorang guru Pak, mungkin betul yang Bapak katakan, salah satunya mungkin saya harus melengkapi media audiovisual berupa tampilan video Pak. Kemudian yang selanjutnya teksnya mungkin lebih luas harusnya yang saya paparkan atau saya bahas yang saya tempel-tempel nantinya Pak. Yang lebih luas itu bagaimana Pak? Mungkin kalau misalkan di mind mapnya ada 3 unsur yang diutarakan, seharusnya saya juga di dalam pembuatan cerita singkat atau hal-hal yang tulisan singkat itu harus termuat yang ada pada mind map itu, tapi lebih bersifat spesifik barangkali Pak. Jadi kira-kira rencananya kapan mau dilaksanakan lagi? Mungkin Sabtu nanti Pak. Sabtu. Ya. Di mana Pak? Tetap mungkin di
sekolah yang sama Pak di sini, maksudnya di kelas yang sama itu. Apa tidak kemungkinan di kelas lain bisa mengamati dia berbeda? Tapi bisa juga nanti saya mungkin saya tanyakan kepada peserta didik bagaimana kesiapan mereka, bisa menyesuaikan supaya bisa menarik mereka pula. Untuk mencapai tujuan Bapak ini, kira-kira ya siapa yang bisa membantu Bapak ini nanti dalam mencapai tujuan ini? Oh ya, mungkin teman guru sendiri, mungkin Bapak juga bisa membantu saya. Misal, Kemudian selain itu ada teman-teman guru yang lain, kemungkinan mereka lebih berkompeten yang bisa membantu saya pula.